Saya mulai dengan kisah ini, Coluteca Bridge yang berada di Honduras, Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu ketika perancang-perancang jembatan dari Jepang di hire untuk membuat jembatan menyeberangi Coluteca River di Honduras. Ya, nah ini kita lihat sisi sebelah kiri ya. Ini pada mulanya semua normal, Bapak Ibu sekalian. Sungainya ada di bawah jembatan. Memang begitu kan yang seharusnya ya. Jadi jembatan itu menghubungkan sisi daratan yang sebelah sini dengan yang sebelah sana, di mana sungai itu ada di bawah. Ya, ini seharusnya memang begini, Bapak Ibu sekalian. Namun demikian terjadi satu fenomena alam yang luar biasa, yaitu satu badai yang luar biasa terjadi di Honduras pada waktu itu. Ya, saya tidak mencatat tahunnya. Tetapi terjadi perubahan, yaitu pembelokan arus atau aliran sungai, mulai dari dasnya, ya, dasar sungainya sampai ke sungai-sungai di atasnya itu. Jadi terjadi pembelokan. Nah, terjadilah seperti yang di kanan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, jembatannya tidak dilewati oleh sungai. Jadi sungainya terpisah di sebelah sana, ya, ya jembatannya di sebelah sini. Jadi sebenarnya jadi nggak berfungsi ini jembatan, ya, Coluteca Bridge, ya. Dan ini menjadi fenomena alam yang unik, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana terjadi satu fenomena alam yang membalikkan keadaan sehingga fungsi jembatannya menjadi seakan tidak berfungsi, ya. Dan ini apa namanya memang tidak terjadi di tempat lain, ya, ini terjadi di Honduras, di Coluteca River, ya. Jadi terjadilah pembelokan, terjadilah jalur yang baru, terjadilah jalan yang baru. Seharusnya sungainya ada di bawah jembatan, ternyata sungainya pindah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jembatannya tidak berfungsi, sepertinya seperti itu, ya. Dan ini menjadi seperti monumental bagi masyarakat dunia, ya, termasuk kita yang menyaksikannya pada pagi hari ini, ya, melihat ini fenomena alam yang luar biasa. Nah, kita masuk di dalam Yesaya 43, Bapak Ibu sekalian. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21, 3 ayat saja. Ya, saya ambil dari The Passion Translation, dikatakan, I'm doing something brand new, something unheard of. Even now it sprouts and grows and matures. Don't you perceive it? I will make a way in the wilderness and open up flowing stream in the desert. Ya. Wild beasts, jackals, and owl will glorify me, for I supply stream of water in the desert and river in the wilderness to satisfy the thirst of my people, my chosen one, so that you, whom I have shaped and formed for myself, will proclaim my praise. Ya, terjemahannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Aku melakukan sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sekarang ia bertunas, bertumbuh, dan menjadi dewasa. Apakah kamu tidak menyadarinya? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan membuka aliran sungai di padang pasir. Binatang buas, serigala, dan burung hantu akan memuliakan aku, sebab aku menyediakan aliran-aliran air di padang gurun dan sungai-sungai di hutan belantara untuk memuaskan dahaga umatku, umat pilihanku, supaya kamu yang telah aku bentuk dan bentuk untuk diriku sendiri, for myself, ya, akan menyatakan pujianku, akan menyatakan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, ya, kitab Yesaya, penulis Yesaya, ya, menjelaskan, ya, menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi, sedang terjadi, dan terjadi sampai dengan pada hari ini, ya, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang baru, something brand new, dikatakan sesuatu yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Bahkan dikatakan dia akan membuat jalan, akan membuat new path, ya, jalur yang baru, jalan yang baru di padang gurun, dan membuka aliran sungai di padang pasir. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, Tuhan membuat jalan di padang gurun
Saya membayangkannya itu rally Paris-Dakar, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di YouTube atau mungkin di TV ya, itu Paris-Dakar itu kan ngelewatin gurun ya. Kadang-kadang saya juga berpikir itu nggak ada jalannya, nggak ada jalurnya. Ya mereka cuma ngandelin GPS ya, nggak ada petunjuk-petunjuknya, nggak seperti jalan raya atau jalan tol gitu ya, yang ada petunjuk-petunjuknya. Ini kan pasir semua itu, ya kan kalau rally Paris-Dakar ya. Tapi di sini dikatakan aku akan membuat jalan di padang gurun, ya, yang mana sebelumnya nggak ada jalan di situ, ya. Bahkan dia akan membuka aliran sungai di padang pasir, ya, membuka aliran sungai di padang pasir yang belum pernah terjadi juga, Bapak Ibu sekalian, ya, di mana padang pasir itu sulit ada boro-boro bicara aliran sungai. Bicara tentang oase itu jarang sekali. Ya, oase itu tempat mata air atau satu ini yang kecil gitu ya, tempat penyediaan air yang kecil di padang pasir itu pun jarang. Tapi ini Tuhan bilang membuka aliran sungai. Ya, bahkan di sini dikatakan, aku menyediakan aliran air di padang gurun dan sungai-sungai di hutan belantara untuk memuaskan dahaga umatku. Jadi Tuhan menyiapkan, memprovide, menyediakan bagi kita, bagi umatnya, bagi umat pilihanku ditekankan lagi ya, supaya kita yang dibentuk untuk dirinya Tuhan sendiri ya. Jadi kita dibentuk untuk Tuhan sendiri, disiapkan untuk Tuhan sendiri, untuk menyembah Tuhan saja, akan menyatakan pujianku ya, puji-pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau kita baca kitab Yesaya itu nabi yang luar biasa ya, dari 66 pasal dia bicara pesannya itu sangat clear and clean ya, sangat clarity-nya, kejernihannya sangat jelas sekali dan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu namanya proto Yesaya, itu Yesaya 1 sampai Yesaya 39 ya. Di sini pasal 1 sampai 39 berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Nah, Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur itu sendiri, bukan musuh dari luar, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan. Jadi masalahnya bukan dari luar sebenarnya, tapi masalahnya problemnya itu dari dalam. Nah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan, yaitu Yesus ya. Jadi di dalam Yesaya 1 sampai 39 dikenal sebagai proto Yesaya dan message-nya adalah tentang dosa bangsa Yehuda sendiri karena bangsanya tidak taat dan tidak percaya pada Tuhan. Nah, bagian kedua di dalam Yesaya 40 sampai Yesaya 55 dikenal sebagai Deutero Yesaya ya. Jadi message-nya untuk pasal 40 sampai 55 itu ditujukan kepada orang Yehuda yang akan hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup yang baru. Nah, tema penting dari bagian ini di dalam Yesaya 40 sampai 55 ya. Tadi kan kita baca Yesaya 43 ya. Jadi bagiannya di dalam Deutero Yesaya ini. Tema penting dari bagian ini di dalam Yesaya 40 sampai 55 ini ialah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menguasai sejarah, Tuhan yang berdaulat atas sejarah manusia, dan bahwa Ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel ya. Jadi akan terjadi disebarkan bangsa Israel ya. Tuhan mengutus ke segala bangsa ya, dan tetapi segala bangsa akan diberkati melalui Israel. Nah, ayat-ayat tentang hamba Tuhan merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dari Perjanjian Lama. Jadi di dalam Yesaya 40 sampai 55 dikenal sebagai Deutero Yesaya dengan message-nya bahwa Tuhan itu menguasai sejarah dan punya perencanaan atas umatnya. Nah, yang terakhir adalah Trito Yesaya ya.
bagiannya adalah dari kitab Yesaya pasal 56 sampai 66 yang terakhir. Nah, pasal 56 sampai 66 sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem, sudah pulang ke Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Ya. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan, juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan korban, dan juga dengan doa-doa. Nah, ayat pentingnya adalah Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugasnya di dunia yang terkenal, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ya, dia memampukan aku menyampaikan berita keselamatan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itu dikenal sebagai Trito Yesaya, di mana Yesaya 56 sampai 66 khusus bicara tentang cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan korban dan doa supaya umat Tuhan hidup dalam kebenaran dan keadilan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita bicara tentang sesuatu yang baru, brand new yang Tuhan lakukan. Nah, kalau berbicara sesuatu yang baru, kita tidak lepas dari apa yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini. Kita mengenal perubahan itu evolusi, revolusi, dan disrupsi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi ratusan tahun, ya. Evolusi. Perubahannya terjadi sangat lambat. Tetapi revolusi adalah perubahan yang terjadi sangat cepat. Kita kenal namanya revolusi industri, revolusi 4.0, ya. Bagaimana teknologi-teknologi mengambil alih, ya, membuat percepatan, ya. Terjadi percepatan, perubahan yang cepat yang dikenal sebagai revolusi, dan juga disrupsi, yaitu perubahan-perubahan yang dimulai dari perubahan mindset atau cara berpikir, paradigma, dan juga pemanfaatan teknologi pada era akhir zaman ini yang disebut sebagai disrupsi, perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat. Ya. Nah, kalau bicara sesuatu yang baru, kita bicara tentang terobosan atau kita berbicara tentang breakthrough, Bapak Ibu sekalian. Yaitu terobosan berarti solusi baru atas kehidupan kita. Jadi ada terobosan-terobosan baru, ada breakthrough, ada sesuatu yang baru, ya, terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, berbicara tentang sesuatu yang baru, itu bicara tentang opportunity, atau bicara tentang kesempatan juga. Itu kesempatan untuk meraih, mewujudkan, dan memastikan keberlangsungan impian. Jadi Bapak Ibu sekalian, di mana ada sesuatu yang baru, di mana ada satu perubahan, di situ ada opportunity, ada satu kesempatan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita melihat apa yang terjadi. Tuhan sedang melakukan perubahan-perubahan. Dia menjanjikan sesuatu yang baru. Tetapi jangan khawatir, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Kita memandang sesuatu yang baru dengan cara pandang Tuhan, dengan kacamata Tuhan. Ya. Yang ketiga, sesuatu yang baru itu berbicara tentang lembaran yang baru juga. Bagaimana kita menata lembaran yang baru yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ya. Dan yang keempat, sesuatu yang baru itu bicara tentang satu kegairahan dalam memulai, excitement, ya, exciting dalam memulai, kegairahan dalam memulai sesuatu yang baru itu nampak nyata. Contohnya kalau kita mau traveling ke suatu tempat yang baru yang belum pernah kita pergi sebelumnya, kita ada satu kegairahan, ada satu excitement gitu, ada satu perasaan yang luar biasa, exciting gitu, sangat bersukacita, sangat tertarik gitu untuk memulai itu, ya. Mau mengisi rumah yang baru juga kita exciting, ada kegairahan dalam memulai, ya kan? Mau memulai usaha yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Kita mengalami excitement, ya, kegairahan di dalam memulai sesuatu yang baru. Bapak Ibu sekalian, ini saya lihat di YouTube, ya, bahwa gurun Sahara, ya, dari desert become rainforest, ya. Para ahli merubah, ya, ini by design, ya, direncanakan by design. Jadi sebelumnya itu yang sebelah kiri, ya, gurun pasir, kemudian dirubah menjadi rainforest, menjadi hutan, ya, hutan hujan, ya. Jadi dirubah dari gurun pasir menjadi rainforest, ya. Dan itu juga terjadi di China. Saya lihat, ya, gurun pasir di China mulai menghijau, ya, mulai menghijau. Gurun pasirnya udah mulai tumbuh rumput, tumbuh pohon, ya,
dengan rekayasa teknologi. Jadi yang tadinya nggak ada tumbuh-tumbuhan, benar-benar gersang, ya bisa dirubah by design. Ya, ini adalah apa yang terjadi di dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau tadi kita di dalam firman Tuhan Yesaya 43 berbicara tentang padang gurun dan padang pasir, itu merupakan gambaran masa lalu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Ya, padang gurun dan padang pasir itu gambaran dari masa lalu, gambaran dari ketiadaan harapan, gambaran dari kelesuan rohani, gambaran dari kegalauan hidup. Intinya adalah kematian atau masa lalu. Tapi Tuhan menyediakan something brand new, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lalui sebelumnya, sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik lagi. Namun demikian, terkadang kita resist, kita menolak lebih dulu. Aduh, kalau sesuatu yang baru saya harus penyesuaian lagi. Oh, kalau sesuatu yang baru, aduh saya harus lakukan lagi ini dan itu gitu ya. Tetapi Tuhan menjanjikan penyediaannya ya. God provide us ya. Tuhan menyediakan menjanjikan penyediaan bagi setiap kita dan menyertai kita melewati lembaran-lembaran yang baru, melewati hal-hal yang baru, dan kita tidak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, timbal baliknya Bapak Ibu, dikatakan Tuhan menyediakan, menyiapkan dan memelihara umatnya. Ketika dia membuat aliran-aliran sungai di gurun, membuat aliran-aliran sungai di hutan-hutan yang untuk memberi minum, memuaskan dahaga umatku. Di situ bicara tentang Tuhan menyediakan, menyiapkan dan memelihara umatnya. God is my provider, I shall not worry. Tidak harus kita khawatir, karena Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang memelihara. Bagian kita adalah ketaatan untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk melakukan bersama-sama dengan Tuhan, melewati hal-hal yang baru ini bersama dengan Tuhan. Nah, timbal baliknya adalah umatnya menyatakan pujian, katakan, umatku yang kupilih sendiri, yang kuciptakan sendiri akan menyatakan pujian kepadaku. Jadi umatnya, kita menyatakan pujian, ekspresi kekaguman, dan penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyediakan. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita, umatnya, anak-anaknya, yang dipilih, yang dibentuk oleh tangannya sendiri untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan message kepada generasi ini, untuk menyatakan terang Tuhan di tengah generasi ini. Bapak Ibu sekalian, tadi juga disebutkan tentang jalan setapak, ya, adalah jalan baru yang dibuat untuk memudahkan akses ke wilayah tertentu yang bukan jalan resmi. Ya. Jadi perubahan itu mungkin tidak seketika menjadi seperti jalan raya atau jalan tol, namun pada mulanya lebih mirip seperti jalan setapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan melakukan sesuatu, ya, Tuhan selalu melakukan secara progresif, selalu melakukan secara bertahap, ya. Dia tidak langsung simsalabim buat jalan yang baru, jalan tol, jalan raya, ya. Tapi dimulai sepertinya seperti jalan setapak. Ya, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis dan usaha kita, di dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, termasuk dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, kita mungkin merintisnya, ya, ada kata perintisan, itu jalan setapak, ya. Itu bicara tentang sesuatu yang kita lakukan secara progresif, ya. Mulai dari jalan setapak, kemudian mulai jalannya seperti ini, ya, mulai kerasin jalannya, ya. Terus kemudian mulai diaspal, mulai dirapiin kiri kanannya, mulai ada perubahan, ada progresif, ya. Jadi mulai dari kelihatannya seperti jalan setapak, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi juga dikatakan ada ancaman di perintisan jalan yang baru, ya. Dikatakan, aku akan membuat jalan di padang gurun dan membuka aliran sungai di padang pasir. Binatang buas, serigala, dan burung hantu akan memuliakan aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, alih-alih itu menjadi ancaman binatang buas, serigala, burung hantu, ya, alih-alih menjadi ancaman, ini justru menjadi penyemangat Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan binatang buas, serigala, dan burung hantu akan memuliakan aku. Tadi dikatakan kita dipilih, dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri
untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dengan binatang buas, serigala, dan burung hantu. Alih-alih mereka menjadi ancaman buat kita di perintisan jalan yang baru, justru Tuhan buat binatang buas, serigala, burung hantu itu justru menjadi penyemangat buat kita. Tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi penyemangat. Jadi setiap kita, ketika kita memulai sesuatu yang baru, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan supporter, ya, penyemangat, ya, dari binatang buas, serigala, dan burung hantu yang sama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, satu ketika kami sekeluarga pindah ke komplek Bank Indonesia di daerah Pondok Jurang Mangu Indah, ya. Jadi waktu itu kakak saya, kakak ipar saya kerja di Bank Indonesia, dia mengambil rumah ya untuk kami ketika kami pindah itu. Jadi waktu di sana itu kurang lebih ada 50 rumah ya, rumah yang disiapkan untuk karyawan kalau karyawan BI mau ambil perumahan itu, dan kakak saya ambil untuk kami keluarga di sana. Nah, jalanannya itu masih belum ada namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu ditanya lah sama kelurahan tuh, nanya, ini mau dikasih nama jalan apa ini? Jalannya belum ada. Jadi waktu itu mama saya nanya ke saya, ya saya masih SMA, saya masih SMA 6 ya, masih ini ya, pemikirannya masih pendek lah begitu ya. Ditanya, kamu mau kasih nama jalan apa? Dia bilang, kasih aja nama Jalan Gurita. Ya, Gurita. Gurita apa itu? Jalan Gurita. Gubuk Derita, saya gitu ya. Waktu itu saya belum kenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian, masih kelas 1 ya, SMA. Jadi kasih nama Jalan Gurita, Bapak Ibu, Gubuk Derita. Ya, kalau saya tahu nama itu nama yang buruk ya, setelah saya kenal Tuhan, waduh itu pasti saya nggak akan pilih nama itu, Bapak Ibu. Tetapi karena masih muda waktu itu, belum ngerti ya Bapak Ibu, cuman buat lucu-lucuan aja, buat konyol-konyolan. Tetapi hari ini kalau saya berpikir, aduh ngapain saya kasih nama itu Jalan Gurita, Gubuk Derita gitu ya. Ya karena rumahnya namanya rumah itu ya, Bapak Ibu sekalian, rumahnya kan kecil-kecil ya, dan itu komplek baru. Jadi cuma buat lucu-lucuan Bapak Ibu. Nah, jadi itu contoh bahwa tadinya nggak ada nama jalan, ya, kemudian dikasih nama jalan, ya, ada perintisan jalan baru di komplek itu. Nah, ini juga by design Bapak Ibu. Satu ketika CEO Starbucks melihat bahwa China itu akan menjadi satu market, satu pasar yang luar biasa untuk produk kopinya Starbucks ya. Jadi penduduk China hari ini itu 1,4 miliar Bapak Ibu sekalian. 1,4 miliar ya. 1,443 miliar ya. Kalah sama India. India tuh tahun ini 1,44 ya, beda 100 juta Bapak Ibu ya. Nah, jadi CEO-nya Starbucks waktu mau masuk ke China, dia bilang, kami akan merubah, yang tagline-nya dia ya, kami akan merubah peminum teh menjadi penikmat kopi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya, Chinese tea itu terkenal banget, sampai kemana-mana kan kalau di restoran ya, pesan apa? Chinese tea gitu ya. Karena China itu terkenal dengan teh ya. Bahkan kalau kita pergi ke China itu, di sana tuh kunjungan wajib ke mana namanya, ke daerah Cenderamata itu salah satunya adalah tempat teh gitu loh, tempat beli teh gitu, dan itu berbagai macam ratusan jenis teh yang dijual di sana ya. Nah, Starbucks waktu masuk ke China, dia bilang, kami akan merubah peminum teh menjadi penikmat kopi, dan dengan by design dia lakukan secara ekspansif. Sampai hari ini ada 7.000 gerai di China, berbanding dengan di Indonesia 567 gerai di Indonesia pada awal tahun ini. Tetapi di China ada 7.000 gerai di China. Artinya 1,4 miliar berbanding dengan 7.000 gerai, itu kurang lebih satu gerai itu menangani 214.000 sekian manusia di China ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ke China, itu orang-orang mudanya udah nggak minum teh Bapak Ibu. Mereka lebih senang nongkrong di Starbucks ya, minum kopi, kayaknya lebih
lebih friendly, lebih enak gitu ya. Memang gerai teh di sana itu ya ini aja gitu, sederhana aja, nggak bisa nongkrong-nongkrong kayak di Starbucks gitu ya, dengan WiFi dan dengan segala macam musiknya dan seterusnya, bisa kerja di sana juga. Nah, ini adalah by design ya. Bagaimana China menjadi contoh daripada Starbucks ya, dia merubah cara pikir ya peminum teh ya, generasi yang sekarang menjadi penikmat kopi. Jadi di switch dari peminum teh menjadi penikmat kopi. Nah, area-area Tuhan membuat jalan yang baru. Secara cepat saya sampaikan. Yang pertama adalah area hubungan atau relationship. Tuhan akan membuat jalan-jalan yang baru di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan membuat jalan yang baru dalam bidang finansial atau keuangan. Tuhan akan membuat jalan yang baru dalam pekerjaan dan usaha yang Bapak Ibu tekuni sampai dengan hari ini. Dan Tuhan akan membuat jalan yang baru dalam pelayanan Bapak Ibu pada tahun ini. Dan Tuhan akan membuat jalan yang baru bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan akan membuat jalan yang baru di dalam terobosan masa depan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 respon yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah siap sedia. Kalau kita tahu Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru, kita harus siap sedia, harus prepare, harus bersiap-siap. Tuhan bisa pakai siapapun dan kapanpun. Roma 15 ayat 1-2 berkatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini dituliskan oleh Paulus supaya kita saling menanggung, saling menguatkan ya. Selain kita mempersiapkan diri, kita preparing ourselves ya, Tuhan bisa pakai siapapun, kapanpun ya, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sesuatu yang baru yang dia kerjakan. Yang kedua adalah buka mata, buka telinga. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita harus buka mata, buka telinga. Lihat siapa yang perlu kita tolong. Siapa yang perlu kita bantu untuk menanggung beban kita. Saling bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2 berkata seperti demikian. Dan yang ketiga adalah masuklah dalam pelayanan Bapak Ibu. Ada banyak kesempatan praktek di dalam pelayanan. Roma 12 ayat 7-8 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi masuklah dalam pelayanan, apapun pelayanan itu. Baik di dalam gereja, Bapak Ibu sekalian, kita bantu, kita terlibat, kita memberi memberi kontribusi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jim Rohn berkata, ini ahli marketing berkata, your life does not get better by change. It's get better by your life does not get better by chance. It's get better by change. Jadi hidup kita tidak menjadi lebih baik dengan kesempatan, tetapi hidup kita menjadi lebih baik dengan perubahan. Jadi jangan anti dengan perubahan Bapak Ibu sekalian. Perubahan itu baik dan Tuhan katakan dia akan melakukan brand new, sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Kita aminkan, kita sepakat dengan Tuhan, kita memberi diri untuk ya Tuhan, saya mau terlibat dalam proyeknya Tuhan, saya mau terlibat dalam jalur barunya Tuhan, apapun yang Tuhan mau perintahkan, saya mau lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Besok pada hari Rabu 6 Maret, kita akan dilayani oleh Bapak Rio Tagalung di dalam Morning Chapel dengan Zoom meeting yang sama ID-nya dan juga dengan waktu yang sama. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkau mengerjakan sesuatu yang baru, something brand new, dan kami menerimanya dengan iman. Ya Tuhan, sesuatu yang baru terjadi dalam pelayanan kami, sesuatu yang baru terjadi dalam keluarga kami, sesuatu yang baru terjadi dalam usaha dan bisnis kami, dalam pekerjaan kami, sesuatu yang baru terjadi atas masa depan kami, atas hubungan-hubungan kami, dan atas segala sesuatu yang Tuhan hendak nyatakan kepada setiap kami. Dan kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami, peserta Morning Chapel pagi hari ini Tuhan. Berkat kesehatan,
berkat kekuatan, berkat pemeliharaan, dan hati yang menyala-nyala kepada Tuhan untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan dan terlibat dalam proyeknya Tuhan, sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.